Hari ini yang akan kita bahas adalah solusi dari sistem persamaan diferensial. Solusi dari sistem persamaan diferensial. Oke, pembahasan untuk materi hari ini kita mulai dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, yaitu tentang sistem pegas massa. Masih ingat sistem pegas massa? Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, saya ingat ketika UTS ya, ada salah satu yang bertanya, ini nomor 5 maksudnya apa gitu ya. Ini jawabannya akan saya jelaskan di sini. Nomor 5 maksudnya apa waktu di UTS? Oke, ketika sebelum UTS kita sudah mempelajari tentang sistem pegas massa ya. Ini adalah sistem pegas massa, di mana M adalah massanya, M adalah massa, dan K di sini adalah koefisien pegas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencari solusi dari persamaan diferensial ini, gitu ya. Cari solusi persamaan diferensial ini gimana? Oke, tapi sebelum ke sana ya, ketika UTS ada satu soal di mana kalian diminta untuk menuliskan persamaan diferensial orde 2 ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial orde 1. Seperti ini caranya gimana? Caranya adalah kita misalkan, misal kita punya X itu adalah dy dt ya. Maka dari sini kita tahu bahwa dx dt itu adalah turunan kedua y terhadap t ya. Ini tidak sama dengan x kuadrat. Kalian harus hati-hati. Ini tidak sama dengan x kuadrat. Ini adalah simbol untuk turunan kedua. Dari sini berarti kita punya persamaannya menjadi yang ini ya. Ini jadi M dx dt sama dengan min ky ya. Atau kita punya dx dt sama dengan min ky. Min k per m y. Dan pada saat yang bersamaan kita punya ini. Kita punya dy dt sama dengan x. Inilah sistem persamaan diferensial orde 2 ini kita tuliskan ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Caranya seperti ini. Nah, kalian paham ini penting, mengapa? Karena nanti ketika kalian berhadapan dengan misalkan data science atau apapun yang berhubungan dengan turunan ya, contohnya permasalahan optimisasi, ini banyak sekali di ilmu komputer. Ketika kalian berhadapan dengan persamaan diferensial orde 2 atau bahkan orde 3 dan seterusnya, maka
untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut akan lebih mudah jika kalian menuliskannya ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial yang masing-masing ordernya 1. Nah, akan lebih mudahnya mengapa? Karena nanti ya ada contohnya, nanti kita pakai ini ya, sistem persamaan diferensial ini ketika kita ingin mencoba menyelesaikan maaf, kita akan pakai sistem persamaan diferensial yang seperti ini untuk dicari solusinya menggunakan metode Euler. Oke. Nah, cara penulisan lain ya yang kalian sudah tahu juga ya. Ini kita bisa tuliskan sebagai vektor ya. Jadi kita punya dt ya, dari vektor yang isinya x, y. Ini adalah min k per m y dan x ya. Kita punya vektor yang elemen pertamanya adalah min k per m kali y, elemen keduanya adalah x, atau kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks dengan vektor. Vektornya misalkan sama ya, x, y. Sehingga kita punya di sini adalah 0 min k per m 1 0. Ini adalah sistem pegas massa ya. Nah, di sini untuk sistem pegas massa, solusi dari persamaan diferensialnya, kalau dipelajari langsung ini mungkin agak sulit. Tapi solusi persamaan diferensialnya adalah Y1 T itu adalah sin T, Y2. Jadi ada dua solusi ya, Y2T cos T. Ada dua solusi untuk sistem persamaan diferensial ini. Kalau tidak percaya, kita tes ya. Kita tes Y1 aksen T adalah cos T, di mana di sini kita punya Y2 aksen T adalah min sin T. Ini berarti ada yang kurang sepertinya. Mungkin ini min K per M sin T atau min K per M cos T. Sehingga di sini ada min K per M-nya. Dan di sini juga ada karena negatif itu berarti di sini jadi K per M sin T. K per M, K per M. Oh, saya salah, maaf. Ini solusinya adalah sin K per M kali T atau cos K per M kali T ya. Kalau yang Y1 kita cari turunannya, Y1 aksen T adalah K per M atau M per K ya.
Oke, kita tes saja ya. Ini jadi K per M cos K per M T. Kemudian turunan keduanya adalah K per M kuadrat kali min K per M kuadrat kali sin T. Ternyata kalau saya masukkan mungkin ini saya perlu dikalikan dengan M per K, sehingga turunan pertamanya adalah ya agak sulit mungkin ya. Saya coba hitung dulu ya. Lambda kuadrat plus K per M sama dengan 0, berarti lambda 1,2-nya sama dengan lambda 1,2-nya adalah plus minus I akar K per M. Berarti kita punya solusinya Y-nya adalah E pangkat I plus minus I akar K per M kali T, ya, di mana ini adalah cos K per M T kali plus minus I sin K per M T. Agak sulit ya ternyata. Oke, bentar, saya cari aja deh biar cepat ya. Ini kayaknya kalau seperti ini agak sulit ya. Saya coba misalkan saja. Supaya lebih mudah dipahami ya. Ini M, K. Misal K sama dengan M ya. Maka di sini kita punya Y1 T-nya adalah sin T. Y1
2T-nya adalah cos T ya. Karena di sini kalau kita punya apa namanya? Y1 aksen T itu adalah cos T dan Y2 Y1 double aksen adalah min sin T, di mana ini adalah min Y1 T ya. Jadi kalau misalkan K-nya sama dengan M, kita sudah punya sin T ini salah satu solusinya. Tapi cos T ternyata juga adalah salah satu solusi ya, karena kita punya Y2T aksen adalah min sin T dan Y2 double aksen itu adalah min cos T yang mana ini sama dengan min Y2T. Cara ngecek apakah dia solusi atau bukan sama ya, seperti sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebenarnya karena saya sudah tahu solusinya seperti apa gitu ya. Jadi, apa namanya, jadi kita bisa langsung tes kalau dia solusi atau bukan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu solusinya seperti apa, nah ini kita harus menebaknya seperti apa. Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah untuk menjawab itu, kita akan melihat problem di mana kita punya sama sistem pegas massa tapi kita tambah peredam. Jadi ada damping efek ya. Contohnya adalah ketika kita melihat shock absorbernya kendaraan bermotor ya. Entah itu di motor ataupun mobil, kalian akan melihat shock absorber bentuknya seperti ini ya. Suspensi kendaraan seperti ini. Nah, di suspensinya atau biasanya kalau orang kita bilang shock breaker gitu ya. Di shock breaker itu bentuknya dia ada pernya dan ada juga di dalamnya ini ya. Yang di dalamnya ini adalah shock absorber. Dia efeknya adalah untuk meredam getaran. Karena kalau pernya nggak diredam, dia akan naik turun terus. Makanya kita tambahkan peredam. Nah, ketika kita tambahkan peredam, maka persamaan yang kita punya tadi, yang ini, ya, yang di atas ini, itu akan menjadi persamaan seperti ini. Ya. Jadi ini pakai hukum Newton ya. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kemudian gaya yang berlaku adalah kita punya gaya pegas, yaitu min KY, dan gaya peredam, yaitu min B DY DT. Peredam ini yang kita tambahkan. Atau kadang juga ditulis ke dalam bentuk persamaan yang seperti yang di bawah ya. Ini yang paling sering dipakai sepertinya. Jadi kita punya persamaan sistem pegas massa peredam itu seperti ini. Jadi kalau misalkan sekarang kalian ke bengkel gitu ya, mau apa namanya, mau periksa shock breaker-nya motor gitu. Oh ini persamaannya kayak gini Pak. Kita punya persamaannya seperti ini gitu. Jadi kita tahu nih, kira-kira misalkan si peredamnya, si shock absorbernya itu kita harus apakan gitu. Untuk supaya kita dapat peredam yang ideal menurut kita. Misalkan. Apakah kita pengen dia meredam dengan sangat cepat atau ya oke aja gitu ya. Ini kita bisa lihat dari sini ya. Dan cara apakah kita menambahkan nilai B atau mengurangi dan seterusnya. Sama seperti yang di atas tadi ya. Sistem persamaan diferensial ini kita bisa konversi menjadi sebuah persamaan diferensial ini, sistem pegas massa peredam ini, kita bisa konversi menjadi berbentuk sistem.
Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memisalkan ya, karena kita tadi mengibaratkan shock absorber dari kendaraan, maka turunan pertama kalau fungsi itu kan kita punya biasanya menunjukkan posisi ya. Maka turunan pertama menunjukkan kecepatan, maka kita pakai notasi misalkan V gitu ya. V adalah dy dt. Sehingga dari sini kita punya persamaan ini ya, menjadi M kali dv dt, dv dt ditambah B kali V ditambah K kali Y sama dengan 0. Sehingga kita akan punya sistem yang bentuknya seperti ini. Atau oke, yang ini saya pindahkan dulu ya. Kita punya dv dt-nya adalah min B per M min K per M Y min B per M P. Sehingga kita punya sistem ya, yaitu dy dt sama dengan V dan dv dt sama dengan min K per M Y min B per M P ya. Atau lagi-lagi kita bisa tuliskan ke dalam bentuk vektor ya. ddt dari y v adalah 0,1 min K per M min B per M kali Y V. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya ke arah ke solusi? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita mempelajari bagaimana kita bisa mencari solusi dari persamaan diferensial ini ya. Salah satu caranya seperti apa? Judulnya ini ya, kita menebak-nebak solusinya. Kira-kira solusinya bentuknya seperti apa? Supaya lebih mudah, kita pakai persamaan diferensial yang sudah kita punya di atas, yang berupa sistem persamaan diferensial sistem pegas massa peredam, ya, dengan massanya 1, koefisien peredamnya 3, koefisien pegasnya 2. Nah, untuk mencari solusinya, salah satu teknik yang banyak dipakai adalah dengan cara kita mengasumsikan bahwa akan ada solusi dengan bentuk ini. YT sama dengan E pangkat ST. Jadi kita mengasumsikan bahwa akan ada solusi dengan bentuk seperti ini. Sehingga ketika kita punya YT sama dengan E pangkat ST, maka dari sini kita punya Y aksen T apa? Turunan dari E pangkat ST terhadap T.
Apa turunannya? S dikali S. E pangkat ST. E pangkat ST. Kemudian kita punya turunan kedua ya. Karena di sini kan kita ada turunan keduanya. Ada turunan pertama dan turunan kedua. Berarti kalau kita tebak, oh solusinya bentuknya E pangkat ST nih. Berarti turunan keduanya apa? Turunan keduanya apa bentuknya? Kalau fungsinya adalah Y sama dengan E pangkat ST. Turunan pertamanya adalah S E pangkat ST. Turunan keduanya apa? S kuadrat S kuadrat E pangkat ST. E pangkat ST ya. Nah, sekarang dari persamaan diferensial, saya pakai warna biru deh. Ini yang saya lingkari warna biru ya. Kita punya Y double aksen T sama dengan 3Y. Bukan sama dengan, sorry. Tambah 3Y aksen T tambah 2Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan informasi yang sudah kita punya. Sehingga kita dapat informasi bahwa ini bisa, kalau dengan solusinya adalah E pangkat ST, maka kita punya S kuadrat E pangkat ST ditambah 3 kali S kali E pangkat ST ditambah 2 kali E pangkat ST sama dengan 0. Atau kalau kita kumpulkan E pangkat ST-nya, kita punya S kuadrat tambah 3S tambah 2 dikalikan dengan E pangkat ST sama dengan 0. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Supaya persamaan yang paling bawah ini ya, S kuadrat tambah 3S tambah 2 dikalikan dengan E pangkat ST sama dengan 0, yang harus sama dengan 0 yang mana? E pangkat ST ini bisa sama dengan 0 nggak? Tidak. Tidak ya, ini pasti tidak sama dengan 0. Maka kalau begitu, yang bagian ini harus, yang bagian persamaan kuadratnya, ini harus kita buat sama dengan 0. Sehingga kita akan punya S kuadrat tambah 3S tambah 2 sama dengan 0 ya. Atau kita punya di sini S tambah 2 Tambah 2 S tambah 1. S tambah 1 sama dengan 0. Berarti S-nya sama dengan min 2 atau S sama dengan min 1. Sehingga karena kita punya asumsi bahwa solusinya adalah bentuknya E pangkat ST, maka kita punya solusinya, karena S-nya ada 2 ya. Solusi yang pertama, Y1T adalah E pangkat min 2T. Karena kita punya 2S ya, berarti solusi yang kedua adalah E pangkat min T. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan?
untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa orde 2 ini, ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Bisa. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya, pada dasarnya permisalan solusinya bentuknya fungsi eksponensial e pangkat st itu adalah salah satu permisalan solusi yang paling banyak dipakai. Ya. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan persamaan diferensial, kalian diminta untuk mencari solusinya, maka pertama kali yang perlu kalian lakukan adalah kalian memisalkan bentuk solusinya adalah ini, e pangkat st. Baru kemudian kalian cari turunan pertamanya, turunan keduanya, dan seterusnya. Kemudian akan mendapatkan bentuk polinomial dikalikan eksponen ini, e pangkat st. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah membuat polinomialnya, kalau di sini kebetulan derajat 2 atau persamaan kuadrat, ya, kita buat sama dengan 0, kita cari akar-akarnya. Setelah ketemu akar-akarnya, baru kita balikkan lagi ke solusi yang kita punya. Gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan setidaknya 2 solusi ini. Untuk persamaan diferensial ini, turunan kedua Y terhadap T ditambah 3 kali turunan pertama Y terhadap T tambah 2Y sama dengan 0. Solusinya bisa jadi Y1, ya, atau E pangkat min 2T, atau persamaan yang kedua, ya, E pangkat min T. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, kalau tadi kita berusaha menebak-nebak solusinya bentuknya seperti apa. Gitu. Tadi kita berusaha menebak-nebak bentuk solusinya seperti apa. Nah, sekarang kalau seandainya solusi ini sudah dikasih, kita punya persamaan diferensialnya, terus ada orang lain bilang, oh ini solusinya kayaknya ini deh gitu. Cara mengeceknya gimana? Kalau kita punya sistem persamaan diferensial, gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah, oke, kita ambil contoh sistem persamaan diferensial yang ini ya, yang saya lingkari warna merah. Kemudian diasumsikan bahwa ini adalah solusi, gitu ya, yang saya kasih stabilo kuning. Ini ceritanya ini solusinya, ini kata orang gitu ya. Kata orang ini solusinya. Oke, kalau gitu gimana cara kita ngecek apakah solusi yang kata orang tadi apakah itu benar-benar solusi dari sistem persamaan diferensial yang kita punya? Cara memeriksanya itu sangat sederhana ya, sangat sederhana. Cara memeriksanya adalah oke, di sini ya, dari sini ini kita punya bahwa xt adalah e pangkat min 4t min 3 e pangkat min 2t, dan yt itu adalah min 3 e pangkat min 4t plus 3 e pangkat min 2t. Nah, dari informasi ini kira-kira untuk memeriksa apakah kedua fungsi ini, xt dan yt ini, solusi dari sistem persamaan diferensial yang kita punya atau tidak, caranya gimana kira-kira? Ada yang tahu? Caranya gimana?
Atau ada yang punya ide, kira-kira caranya gimana untuk memeriksa apakah dia solusi atau tidak? Cari turunannya nggak, Pak? Cari turunannya terus? Kemudian bandingkan dengan yang di soal itu kan, misal dx per dt di situ. Oke, ya. Cari turunannya kemudian dibandingkan. Ya, Ya, dibandingkan. Oke, kita coba ya. Dari sini kita punya ini kita punya dx dt-nya apa? Min X plus Y. Min 4e pangkat min 4t min plus 6e pangkat 2t. Betul nggak? Betul, Pak. Kemudian dari sini kita coba pisahkan ya. Ini jadi min e pangkat min 4t, kemudian plus e pangkat min, ini min 2t, kemudian apa lagi? Ada min e pangkat min 4t, supaya jadi min 4 kita harus min 3 ini ya. Min 3 e pangkat min 4t. Kemudian ini ditambahkan dengan 3e pangkat min 2t ya. Jadi yang sama-sama pangkat min 4t itu min 1, min 3 berarti min 4 ya. Yang sama-sama pangkat min 2t itu ada plus 3 jadi plus 6. Dari sini berarti di sini kita punya min dalam kurung e pangkat min 4t min 3 e pangkat min 2t, kemudian ditambahkan dengan min 3 e pangkat min 4t plus 3 e pangkat min 2t. Di mana ini adalah min x plus y. Sampai di sini apakah proses pemeriksaannya sudah selesai? Kira-kira proses pemeriksaannya sampai di sini sudah selesai atau belum? Belum, Pak. Belumnya mengapa? dy per dt-nya belum dicek. Belum karena kita harus memastikan juga ya. Kalau di sini kan dx dt-nya sudah sesuai ya dengan yang kita punya. Nah, kita harus memastikan juga apakah dy dt yang kita punya akan sesuai juga gitu ya. Karena kalau tidak ya berarti dia bukan solusi. Maka dari itu kita cek juga, kita cek di sini. dy dt adalah 12t min 6e pangkat min 2, bukan 12t ya, sorry. 12e pangkat min 4t min 6e pangkat min 2t. Nah, karena kita ingin mencari minus 3x ya, berarti ini kita buat menjadi minus 3x ya, e pangkat min 4 ini jadi min. Kita punya min 3 e pangkat min 4t, kemudian plus 9 e pangkat min 2t. Ini yang kita mau ada untuk min 3x ya. Nah, kemudian kita bandingkan, ternyata sisanya adalah ini perlu diapakan? Ditambah 15 e pangkat min 4t, karena supaya jadi 12, min 3 ini harus ditambahkan 15.
Kemudian supaya jadi min 6, 9 ini harus dikurangi dengan 15. E pangkat min 2T. Sehingga dari sini kita akan punya min 3 dalam kurung E pangkat min 4T min 3E pangkat min 2T ditambahkan dengan 5 kali 3E pangkat. Sorry, jangan tambah deh. Min ya. Dikurangi dengan 5 kali min 3 min 3E pangkat min 4T plus 3E pangkat min 2T. Yang ternyata kita punya di sini adalah min 3X min 5Y. Nah, karena kita sudah sampai di sini, kita sudah membuktikan bahwa dx dt-nya sama, dy dt-nya juga sama, memenuhi sistem persamaan diferensial, maka kita bisa menyimpulkan bahwa solusi ini ya xt-nya sama dengan e pangkat min 4t min 3e pangkat min 2t dan yt-nya adalah min 3e pangkat min 4t tambah 3e pangkat min 2t adalah solusi dari sistem persamaan diferensial yang kita punya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan sudah ya. Saya mau cek apakah ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita menebak solusi secara analitik gitu ya. Kita mencoba untuk mencari solusi persamaan diferensial kita secara analitik atau kita tahu solusinya secara eksak. Nah, sekarang saya pernah menyampaikan bahwa terkadang kita tidak bisa mencari solusinya secara analitik. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan solusi eksak. Nah, kalau seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Kalau seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah kalau kita tetap ingin mencari solusinya, maka kita bisa menggunakan metode numerik. Di kuliah metode numerik, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode numerik. Ada beberapa metode waktu itu ya. Ada metode Euler, metode Runge-Kutta, orde 2, orde 3, dan orde 4. Nah, kalau untuk sistem, bagaimana caranya gitu ya? Kita sudah pernah mempelajari di kelas metode numerik bagaimana kita bisa menyelesaikan mencari solusi persamaan diferensial secara numerik. Tapi kalau kita punya sistem persamaan diferensial, caranya gimana? Nah, ini caranya caranya sebenarnya tidak berbeda, ya. Hanya perlu sedikit pemahaman lebih lanjut. Nah, di sini kita ingin mencoba mencari solusi persamaan diferensial. Kita ambil contoh sistem predator prey yang kita punya ini, ya, dengan kondisi awal yaitu X0-nya 1,75 dan Y0-nya adalah 1. Caranya bagaimana? Nah, caranya ada di sini. Ini diambil dari buku. Jadi, kalau kita punya sistem persamaan diferensial yang terdiri dari dua buah persamaan, maka
cara kita mencari solusinya dengan menggunakan metode Euler itu seperti ini. Kita ambil contoh, kita coba selesaikan model predator prey ini yang di atas ini ya, secara numerik. Caranya gimana? Dengan metode Euler. Kita misalkan kita ambil delta T-nya berapa? Delta T-nya misalkan kita ambil 0,25. Kemudian kita punya T0-nya adalah 0. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita melihat sistem persamaan ini sebagai vektor. Jadi kita punya D, dt dari XY, vektor yang isinya XY, itu adalah uh, 2X min 1,2 XY dan min Y plus 1,2 XY. Atau ini kalau ini berarti kalau misalkan kita punya ada variabel kapital Y gitu ya, Y kapital, huruf besar Y, ini adalah vektor yang isinya X kecil, Y kecil, maka kita punya D kapital Y dt adalah sebuah fungsi f dari variabel vektor kapital Y. Nah, kemudian kita punya apa namanya? Kapital Y 0 itu adalah di sini 1,75 dan 1,0. T0-nya itu. Maka ketika kita ingin mencoba menjalankan metode Euler, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah langkah ke-1. Langkah ke-1. Kita punya T1-nya itu adalah T0 plus delta T. Ya. Atau kita punya ini berarti 0 ditambah 0,25 yaitu 0,25. Ini kita mencoba menggunakan apa namanya metode Euler yang kita tahu sebelumnya ya. Jadi kalau kita punya D Y aksen sama dengan F T, Y ya, maka YK plus 1 adalah YK tambah delta T dikalikan dengan F TK YK. Nah, di sini berarti kalau kita mau mencoba dengan vektor, maka sebenarnya simpel saja ya. Berarti kalau kita mau kapital Y 1, itu adalah kapital Y 0 ditambah delta T kali F sebenarnya ini T0, kapital Y 0. Yaitu Y0-nya adalah 1,75 dan 1,0 ya. Ditambah 0,25 kali, nah karena si F ini adalah fungsi yang bernilai vektor, maka kita buat vektor lagi yang isinya 2 kali X kecilnya adalah 1,75
dikurangi dengan 1,2 kali 1,75 dikalikan dengan Y kecil 0 adalah 1. Dan bawahnya adalah min Y kecil 0 ya, 1 ditambah 1,2 kali 1,75 kali 1,0. Sehingga kita punya di sini 1,75, 1,0 ditambah vektor 0,25 dikalikan ini berapa? 2 kali 1,75 adalah 3,5 ya. 3,5 min 1,2 kali 1,75 itu berapa? Kita pakai kalkulator aja. 2,1. Kemudian ini yang bawahnya adalah min 1,0 ditambah 2,1. Sehingga dari sini kita akan punya 1,75 dan 1,0 ditambah 3,5 kurangi 2,1 dikalikan dengan 0,25 ini adalah 0,35. Kemudian min 1 ditambah 2,1 dikalikan dengan 0,25 ini jadinya 0,275. Dari sini kita punya ternyata Y1-nya, kapital Y1-nya adalah 2,1 dan 1,275. Ini baru langkah yang pertama. Langkah yang kedua dan seterusnya bagaimana? Kita tinggal mengikuti ini saja. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana konstruksinya. Jadi saya cuma perlu plot. Oke, sekarang yang saya perlukan adalah F besar Y. F besar dalam kurung Y besar. Ini adalah fungsi yang nilainya vektor. Nilainya adalah 2 kali 1. Saya lupa pakai ya kurung kotak, betul. Dikurangi 1,2 kali Y besar 1 kali Y besar 2. Kemudian ini adalah min Y besar 2 Y tambah, saya copy aja. Kita sudah punya fungsinya. Kita sudah punya fungsinya.
kemudian kita mau membangun persamaan, mencari solusinya dengan metode Euler. Kita pilih delta T-nya. Delta T-nya adalah 0,25. Kemudian Y besar 0 adalah 1,75 dan Pak, maaf Pak, sepertinya screen-nya belum berubah. oh iya. Sorry. Salah. Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita punya fungsinya F besar Y besar. Ini di mana kita punya Y besar 1 ini adalah X kecil. Dan Y besar 2 adalah Y kecil. Kemudian kita pilih delta T-nya adalah 0,25, Y0-nya adalah ini ya. Dan T0-nya adalah 0. Kemudian karena kita ingin melakukan kita ingin menghitung dengan metode Euler ya. Metode Euler itu ya ini Y0 ya. Berarti kita masukkan Y-nya adalah Y0 dulu. Dan T-nya adalah T0 dulu. Kemudian misalkan for I saya lupa for loop di ini pakai apa ya? For loop di Julia itu kalau nggak salah sama kayak Python. Ya, betul. For I in range startnya 1. Stopnya adalah misalkan kita perlu 10 saja. Ya. Nggak perlu titik 2 bahkan. Maka di sini kita punya supaya notasinya sama ya. Y K itu adalah Y0. Dan K adalah T ini hanya untuk convenience saja supaya nyaman lihatnya. Oke. Kemudian kita cukup pakai rumus ya. Pakai rumus Y
Y. YK plus 1 adalah YK ditambah dengan delta T kali F besar. Ini saya buat T, Y. F besar T K, Y. Sebelum itu kita punya T. T K plus delta T. Jadi kita cukup pakai rumus itu. Kemudian di sini saya mau push T-nya append dia pakai. Saya pakai append. Ini berarti perlu dibuat seperti. Kemudian append T dengan TK plus 1. Dan kita perlu append juga isi dengan TK plus 1. Kemudian kita tinggal ganti TK-nya dan YK-nya. Selesai ya. Dan kita tinggal cetak. Dan ini benar. For loop Julia ini aja. 1
Oh, sorry. Masalahnya karena bukan ini ya. Satu, 10. Biasanya bisa. Oke, start trace. Oh, mungkin saya perlu ini ya. Pakainya push. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kan kita dapat di hitungan manual kita ya. T1-nya adalah 0,25. T1-nya 0,25. Kemudian Y kapital ya, huruf besar Y1 adalah 2,1 dan 1,275. 2,1 dan 1,275 seperti ini. Dan seterusnya ya. Jadi cara menghitungnya simpel sekali ya. Kita perlu waktunya dinaikkan, kemudian menghitung YK plus 1-nya dengan rumus yang kita tahu seperti biasa. Hanya bedanya adalah kalau di metode numerik yang kita pelajari kalau tidak salah hanya persamaan diferensial saja, orde 1 bahkan ya. Di sini kita punya sistem persamaan diferensial sehingga ketika kita mau menginisialisasi persamaannya, kita membuatnya dalam bentuk vektor. Kalau kita sudah buat dalam bentuk vektor seperti ini, kondisi awalnya itu juga menggunakan vektor seperti ini. Kemudian kita cukup menggunakan rumus yang sama seperti yang kita pelajari di metode numerik. Tidak ada bedanya. Ya. Rumusnya sama sebenarnya. Jadi antara kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 ataupun sistem persamaan diferensial, rumus untuk metode numeriknya itu tidak berubah pada dasarnya. Ya, memang ada beberapa kasus pengecualian, tapi itu tergantung sistemnya. Cuman secara umum, rumus dari metode numeriknya tidak ada perubahan. Jadi ketika nanti kalian mau mengerjakan tugas besar gitu ya, kemudian kalian ingin dari tugas besar itu, kalian ingin menganalisis dengan mencari solusi numerik. Maka ya
tidak ada bedanya dengan apa yang kalian lakukan di metode numerik dulu. Cukup kalian membuat fungsinya sekarang dalam bentuk vektor, itu saja. Bedanya itu. Sisanya tidak ada yang berbeda. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, bisa dipahami atau makin bingung? Nah, kalau tidak ada eksistensi dan uniqueness dari solusi sistem persamaan diferensial akan kita bahas besok ya. Kalau tidak ada, sekarang di sisa 10 menit terakhir ini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan van der Pol ini ya. Persamaan van der Pol, persamaan diferensial ini terkenal dengan nama van der Pol oscillator ya. Jadi dia osilator yang dari Pak van der Pol yang bikin, nggak salah. Dan ini persamaan diferensialnya dia nonlinear. Apa itu nonlinear tidak perlu kalian tahu sekarang. Karena tentang nonlinearitas itu nanti ya, masih nanti. Nah, ini ya sekedar kalian tahu saja, mencari solusinya itu cukup sulit untuk persamaan van der Pol ini. Solusi eksaknya atau bahkan bisa dibilang tidak bisa. Caranya bagaimana supaya kita tahu solusinya? Maka kita bisa menggunakan solusi numerik. Nah, caranya gimana? Karena di sini kita punya persamaan diferensial orde 2 ya, kalian lihat. Orde 2. Maka sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi sistem persamaan diferensial dulu ya. Di sini kita misalkan y-nya adalah dx dt. Sehingga kita punya y aksen atau gini, dy dt min 1 min x kuadrat kali y ditambah x sama dengan 0. Dari sini kita akan punya dy dt sama dengan min x ditambah 1 min x kuadrat kali y. Atau kita tuliskan sistem persamaan diferensialnya ya, kita punya dx dt-nya sama dengan y dan dy dt sama dengan min x ditambah 1 min x kuadrat kali y. Dengan kondisi awal yang kita punya ini ya. Sehingga di sini kita punya kondisi awal x0-nya 1 dan y0-nya 1 ya, di mana y0 ini adalah dx dt 0. Untuk menyelesaikan secara numerik maka sama ya, kita punya f besar, y besar, t, y besar. Ini adalah isinya vektor ya, vektor yang isinya adalah y dan min x plus 1 min x kuadrat y. Seperti ini. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Untuk menuliskan solusinya secara manual, dengan metode Euler, kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang
ada di dalam kotak biru ini, ya, atau dengan contoh yang saya berikan di sini. KK1 ini baru 1 langkah saja. Nah, di sisa 6 menit terakhir ini, saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa tahu solusinya secara numerik ya, dengan kode saja. Bedanya sekarang fungsinya adalah elemen vektor yang pertama hanya Y saja, ya. Y itu Y2, berarti Y2 ini. Dan elemen vektor yang kedua isinya adalah min X, berarti min Y1 tambah oke. 1 min Y1 itu min X kuadrat. Kemudian delta T-nya oke, misalkan kita ambil 0,25 juga gitu ya. Y0-nya 0. Y0-nya adalah 1,1. Maka solusinya misalkan ini sampai 100 gitu ya. Kemudian kita lihat solusinya seperti apa. Solusinya kita plot T, Y 1, semua. Ini labelnya X. Kemudian T, Y2, ini adalah Y kecil. Kalau pakai program ya kita tinggal bikin saja ya. Tidak sulit. Rumusnya sama, tidak berubah. Oh, oke, ini berarti salah. Ini titik dan titik. Print. Oh. Mengapa seperti itu? Ini sepertinya ada kesalahan yang terjadi. Oke, kita pakai ini aja. Ada problem sedikit ya. N-nya ini float.
lihat. Oke, saya harus mencari ini ya. Oh. Oke. Kita balikan saja. Kita print Y1. Pantas. Oke. For text ini dan ini bisa kecil dan Y kecil. Oh. Oh. Sorry. Ya, jadi seperti ini solusinya kurang lebih. Jadi kita punya ini adalah van der Pol oscillator. Nah, tapi karena di sini delta T-nya cukup besar ya 0,25, dia kurvanya terlihat tidak terlalu mulus ya. Maka untuk supaya lebih presisi kita bisa memilih delta T yang jauh lebih kecil, misalkan 0,05. Kita akan mendapatkan hasil kurva yang lebih mulus. Di mana di sini errornya lebih kecil gitu ya. Jadi lebih mendekati hasil sebenarnya. Itu saja materi untuk hari ini ya. Jadi kita hari ini sudah mempelajari bagaimana kita bisa menebak-nebak solusi dari sebuah persamaan diferensial. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana kita bisa mencari solusi sistem persamaan diferensial menggunakan metode numerik ya, yang dimana di beberapa menit terakhir saya tunjukkan menggunakan coding langsung. Ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Oke.
Kalau begitu pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini ya, sampai bertemu besok, di mana kita akan melanjutkan pembahasan hari ini. Sampai bertemu besok siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.